Saya hari ini bersama anak dan mantu saya. Ya, saya Coach Irin yang biasanya membangun kelas dan membuka kelas generasi Gada Besi. Elisa adalah salah satu. Ya, kita tahu judulnya mana? Oh, ke situ. Saya nggak tahu lihat. Judulnya tangguh tapi lemah lembut. Kalau Elisa dikit-dikit baper, dikit-dikit rasa aduh aku gak sanggup, gak bisa jadi Elisa. Elisa itu pendoa, penopang, mungkin ada yang jadi AB, ya kan? Tapi sebetulnya Elisa itu yang paling enak, karena kalau warisan itu turun gak pernah ke anak, tapi ke hamba. Jadi Elisa itu paling enak. Saya kasih contoh aja dari awal. Saya melayani jadi AB-nya Pak Yusak yang awal. Saya layani beliau dengan segala ketulusan saya. Tapi saya tahu iblis itu tidak akan pernah mau buat kita jadi kuat. Ada aja serangan kiri kanan. Tapi saya tetap ikuti Tuhan. Di keluarga saya tidak ada keluarga nabi. Tapi karena saya melayani hambanya, saya terima karunia kenabian. Dan itu gak cukup di saya. Itu turun ke anak saya Nancy dengan sangat cepat. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan tentang bagaimana menjadi tangguh. Saya lihat tadi di anak-anak di belakang. Ada beberapa anak saya dari rumah Shalom. Saya bingung mereka ada di sini. Di kecil-kecilan dari sini. Loh, kalian itu bukan di tempatnya anak-anak, kenapa di sini? Kembali lagi, tidak ada yang kebetulan. Karena dikatakan gini, generasi Z atau generasi Alpha yang masih kecil-kecil, itu biasanya mainnya cuma gadget sama komputer. Jadi kalau ada tekanan sedikit, dimarahin sama papanya, dimarahin sama mamanya, langsung baper, galau, sedih, masuk kamar. Ini kalau mau jadi Elisa gak bisa. Makanya kalau generasi yang dibawa di anak-anak, generasi Z dibilangin generasi strawberry. Hari ini bilang stop, aku bukan generasi strawberry. Aku generasi yang tangguh. Ya, kan kita semua. Mau umurnya seberapapun, di sini ada Oma. Oma Lis 84 tahun. Luar biasa. Ya, di sini banyak yang umurnya sudah lebih tapi nggak pernah lelah. Siapa yang tahu Coach Irin? Saya ini generasi baby boomer. Pernah lihat saya lemah? Pernah saya lihat letih? Gak pernah. Suara saya aja menggergar. Betul gak? Ya, jadi saya berharap mau umur berapapun engkau bisa jadi Elisa tangguh. Karena yang kita layani, yang kita topang adalah Elia. Elia itu bisa berupa pemimpin, individu, atau pelayanan. Ya, oke. Sekarang soalnya pakai bahasa Inggris, tough yet tender hearted. Ya, oke. Saya jelaskan dulu sedikit ya tentang apa sih itu tangguh tapi lemah lembut. Pribadi yang tangguh itu memiliki kemampuan resilient, artinya resiliensi. Nanti saya jelaskan resiliensi itu apa. Yang kedua, tender hearted. Sebetulnya hati yang lemah lembut dan memiliki belas kasihan, compassion, ya. Maaf ya Bapak Ibu, saya nyalain kipas angin. Nanti saya nggak bisa cerita kalau panas. Oke. Next. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kemampuan individu, ya, untuk segera kembali atau bounce back dari menghadapi dan mengatasi situasi yang menekan dan beresiko. Jadi kalau ada ujian apapun, apalagi 2024 selanjutnya, jangan dikit-dikit aduh gawat, aduh ada gempa sini, enggak. Kita tinggal tanya Tuhan ada apa? Ya, oke? Dan kita tangguh, tenang. Ya, saya ingat sekali tahun berapa ya, di rumah kami tiba-tiba Bekasi itu jarang banjir besar. Tiba-tiba tanggulnya jebol. Rumah kami tiba-tiba habis loh, kayak kemarin habis ibadah akhir tahun, tiba-tiba pagi-pagi baru tidur berapa jam. Banjirnya udah kayak sungai. Saya tiba-tiba bilang begini,
Aduh, kenapa saya aduh? Karena saya punya taman dikasih Tuhan, taman keintiman. Taman saya sayang sama taman saya. Kalau banjir taman saya habis. Jadi saya bilang aduh. Saya bersyukur saya punya keruk anak saya. Dia bilang begini, "Mami, jangan aduh-aduh." Saya ingat beberapa minggu sebelumnya saya lagi berendam sama Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, "Di depan engkau harus tenang. Kalau engkau tidak tenang, engkau tidak dengar suaraku." Tiba-tiba saya sadar kan, saya tenangkan diri gini ya, "Irin, tenang, shalom." Habis itu saya tanya, "Tuhan, ada apa?" "Tenang," kata Tuhan, "gak akan kena rumahmu. Amin," saya bilang gitu. Tapi saya jangan lihat ke depan lagi, saya bisa adu-adu lagi. Saya bilang gini, saya sepakat aja sama Tuhan. Saya sepakat pokoknya gak terjadi apa-apa. Bapak Ibu, di satu kompleks cuma saya dengan rumah teman saya yang benar-benar beriman. Kami buat Efesamim dan kami masuk rumah aja gak masuk garasi. Mobil cuma masuk segini bannya. Yang lain tenggelam. Itu namanya tangguh. Ya, oke. Lalu mampu beradaptasi dan bertahan dari kondisi tertekan dan cepat bangkit. Jadi kalau Bapak Ibu udah dengar kan sebagian besar bagaimana hampir 12 tahun yang lalu rumah saya terbakar. Nggak diasuransi lagi, lupa diperpanjang asuransi. 97% barang saya habis. Dan yang mengerikan, anak saya 21 tahun terbakar habis di dalamnya. Hari itu nanti saya cerita bagaimana Tuhan menyiapkan saya menjadi tangguh, tapi tetap lemah lembut, nggak marah-marah, nggak kesini kesono. Ya, oke. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki resiliensi ini, kekuatan ini adalah dia ulet, dia tangguh, dia tahan uji, dan dia optimis. Jadi kuncinya yang terutama adalah ketika ngadepin apa-apa, mulai sekarang tenang dulu. Begitu tenang bilang, "Roh Kudus, ada apa?" Nanti kita mulai mendengar. Kalau nggak dengar kira-kira ada kesan, kira ada sesuatu yang Tuhan akan bicara. Ya, karena Elisa benar-benar penopang yang harus kuat. Dan begitu kita kuat, kita akan lihat keajaiban terjadi. Ya, next. Kunci menjadi pribadi yang tangguh. Yang pertama adalah pasti mengandalkan kekuatan Tuhan. Gak bisa kekuatan kita, gak bisa. Tapi itu harus latihan Bapak Ibu. Bayangkan anak saya umur 21 tahun waktu terbakar. Sejak dia lahir, saya ini dengar suara Tuhan. Setiap kali ada masalah apapun, Tuhan pasti bicara sama saya lewat mimpi atau lewat penglihatan. Dan Tuhan pasti kasih bicara sesuatu. Hari itu tidak ada tanda-tanda. Tapi hari itu saya memilih percaya dengan Tuhan. Saya memilih apapun yang saya lihat, saya pilih percaya. Nanti saya cerita bagaimana sampai hari ini kami lihat perkenanannya menyertai kami sampai hari ini dan selanjutnya. Ya, terus kalau menghadapi proses ujian kehidupan ini kesempatan untuk merespon dengan benar dan menjadi tangguh. Kalau nggak ada proses, bagaimana jadi tangguh? Nggak ada ujiannya. Untuk kita naik kelas harus ada ujian. Sekolah aja akademi harus ada ujian. Jadi kalau ada ujian jadi gini, kenapa sih Tuhan? Kenapa ujian gak selesai-selesai? Papaku belum bertobat. Ini sekarang kerjaan gak dapet. Makin gak dapet. Bilang ucap syukur, terima kasih Tuhan. Papaku sebentar lagi bertobat. Ya, atau apa? Bilang gini, Tuhan terima kasih. Saya bangun pagi hari. Saya panggil berkat. Saya bilang gini, dalam nama Yesus, pekerjaan yang tepat dari Tuhan akan dikirim oleh malaikat kepadaku. Gak tahu dari mana-mana orang akan tiba-tiba punya divine connection, bisa ketemu saya. Bisa gak? Sangat bisa.
Jadi jangan ke depan ini, jangan benar-benar komplain, keluhan, apalagi di tempat sini ya. Ini kan bersama-sama tidurnya ya. Apapun, mau ada pribadi temen yang bawel banget, komplain terus ya, bilang gini, ngucap syukur gitu ya. Nanti temennya juga malu sendiri ya. Oke. Nah, terus kita mesti tahu Tuhan Yesus itu ajarin kita bahwa siapa yang letih lesu dan beban berat, betul gak? Datanglah padaku maka aku akan memberi kelegaan. Tapi belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu kunci yang Tuhan kasih tahu, bahwa dengan lemah lembut dan rendah hati kita ini bisa menjadi kuat. Kita akan ngalamin pemulihan. Hati ini mau ngalamin apapun, walaupun belum ada jawaban, kita ini bisa bersuka cita. Bapak Ibu, saya bersyukur banget. Sejak saya bertobat benar-benar kenal Tuhan, lahir baru, saya ngalamin macam-macam. Saya ini bangkir sebelumnya. Saya diangkat Tuhan dari seorang sekretaris, naik jadi kepala cabang, naik jadi kepala wilayah, naik jadi grup head. Tapi di tengah-tengah itu pasti ada resiko, di mana customer saya, pelanggan saya, dan nasabah saya itu nipu 33 miliar saya yang proses. Saya harusnya bisa masuk penjara, lu gak dibantu oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur, lewatin apapun, saya cuma bisa pegangan sama Tuhan. Saya gak ada pengacara waktu itu, tapi saya dimenangkan karena dialah Jehovah Syafat, hakim yang maha besar. Ya, jadi kita diajarin bagaimana lemah lembut. Nanti saya terangkan ya. Oke. Jadi dasar kekuatan untuk menjadi pribadi yang tangguh adalah yang pertama, kita harus ada punya cintanya Tuhan. Kalau kita pengen nih ada seseorang, kita mencintai dia, kita ini kan harus membangun sebuah hubungan dengan orangnya, betul gak? Sama Tuhan juga gitu. Tuhan bilangin gini, tiap hari ngomong begini, Tuhan ajari aku mencintaimu, ajari aku kenal cintamu, ajari aku berjalan dengan cintamu. Tuhan pasti jawab kalau engkau sungguh-sungguh minta itu. Dan kalau engkau mau dengar suara Tuhan, kunci saya ngikutin Pak Yusak adalah saya bangun pagi. Beliau selalu bilang gini kan, bangun pagi hari dan baca firman. Kalau nggak ngalamin apa-apa, nggak usah jadi orang Kristen katanya. Saya penasaran, ini kok tantangannya luar biasa. Saya bangun jam 4, saya baca firman, ngerti nggak ngerti saya baca. Dan tiba-tiba ini telinga peka. Tiba-tiba Tuhan taruh kepercayaan lebih dan lebih. Jadi itu kuncinya. Ya, dan bilang gini, Tuhan aku mau mencintaimu. Kalau lewatin ujian ada cintanya Tuhan, kita akan kuat. Contohnya ya, setelah saya lewatin perkara dengan bank tadi, saya harus lewatin suami saya digoda sama perempuan lain dan perempuannya gak satu. Dan itu terus menyakiti banget. Tapi tiap kali, ada sekali, bayangin saya ini lagi pelayanan, saya pulang, saya lihat gini, ini kenapa di rumah nih ada bawa-bawa barang-barang saya. Ternyata suami saya angkut pakai truk, dia mau pindah. Terus saya bilang gini, Pak mau kemana? Udah jangan tanya-tanya sama saya mau menghilang. Si suami mau menghilang, saya bilang ini ada-ada aja, saya bilang gitu ya. Pokoknya terus abis itu saya cuma begini, setelah dia pergi nggak bisa ditahan, saya masuk kamar. Saya cuma bilang gini, Tuhan aku tahu bukan ujian gak pernah datang dari engkau, tapi iblis pengen menguji aku dan membuat aku kecewa. Tuhan, I'll do it just because I love you. Tuhan, engkau tahu aku akan selesaikan ini, tuntaskan ini, karena aku mencintaimu. Kalau kita mencintai seseorang, kita bisa melakukannya, betul gak? Karena ada cinta. Kalau kita ini tawar di sini, nggak ada kekuatan. Kita harus miliki cinta Tuhan. Gimana caranya, coach? Caranya adalah engkau terus deketin Tuhan. Nanti engkau lihat cintanya itu luar biasa. Bapak Ibu, baru saja saya ini kan ngurusin makanan semua, mesti keluarin uang banyak. Makanan, minuman semua dari jemaat, pasukan dan panitia.
Gak punya uang, kemarin ini gak banyak uangnya. Orang makanan aja 500 juta, gak ada uang. Saya cuma bilang begini, sekali saya ngomong gini, Tuhan, boleh gak kali ini saya minta angka besar masuk ke rekeningku, bukan rekening Yayasan Mahanaim yang saya pegang, tapi bukti bahwa saya bisa masuk ke rekeningku Tuhan. Udah sekali doang doanya. Tiba-tiba saya malah lagi pergi kemana-mana, tiba-tiba ada orang, coach minta nomor rekening. Saya juga gak kenal ini siapa. Tadinya saya lupa ini siapa gitu. Begitu saya tanya, oh ini ibu ini ya. Terus dia bilang gini, iya saya kirim. Begitu saya lihat itu angka besar, saya bilang gini, Tuhan, terima kasih bukti dari cintamu itu. Tapi kita harus bergaul dengan Tuhan. Ikuti apa yang dia mau, oke? Lalu kita harus bergaul dengan firman-Nya. Jangan nggak pakai firman, nanti kita dengar suara yang lain. Ya, karena pada mulanya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan, dan ya firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, firman itu bersama-sama Allah ya. Oke. Lalu kita harus intim. Kalau intim gimana sih? Ada kekuatan, setiap kali intim ada kekuatan, betul gak? Nah itu Elisa sangat butuh cinta. Engkau bergaul dengan firman-Nya. Ketiga, engkau intim dengan Tuhan. Mau Elia marahin kamu, mau orang pemimpin lain marahin kamu, kamu gak goyah. Tinggal gini, Tuhan, salahku di mana ya? Kita akan nikmati banget. Saya ini sangat menikmati hidupku. Kadang-kadang saya di rumah sendiri, tapi saya gak pernah sendiri. Saya bisa rasakan Tuhan hadir. Saya bisa rasakan baunya air terjun. Dan setiap kali saya datang ke orang, saya pegang orang, saya tahu kalau saya lagi mau mengalir dengan air terjun apa. Apakah itu air terjun kasih, atau itu air terjun kenabian, atau itu air terjun sukacita. Saya tahu, karena kita bergaul dengan Tuhan. Oke? Next. Nah sekarang yang lemah lembut, tender hearted. Yehezkiel 36 ayat 26 versi AYT mengatakan, aku akan memberimu sebuah hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalammu, dan aku akan membuang hati yang keras dari tubuhmu dan memberimu hati yang lembut. Hari ini Tuhan mau memberikan pada kita semua. Yuk pegang hati kita. Tuhan, seperti janjimu hari ini, Engkau akan memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, dan Engkau akan membuang hati yang keras, hati yang tawar, hati yang biasa-biasa saja, hati yang mungkin menjauh dari Engkau. Tapi hari ini Engkau memberikan kami hati yang lembut, dalam nama Yesus. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Kalau bahasa Inggrisnya selalu saya mau cari yang benar-benar ada kata-kata tender hearted. Finally all of you have unity of mind. Kalau kita punya kesatuan pikiran ya, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Akhirnya hendaklah kamu semua memiliki kesatuan pikiran, belas kasih, kasih persaudaraan, hati yang lemah lembut, dan kerendahan hati. Kalau kita belajar kelembutan hati, kelemah lembutan, kita lihat teman kita ada salahnya, itu gak kesel. Keselnya paling sebentar gini, ya sudah kasihan. Udahlah, kita, yang istilah saya selalu bilang gini, kalau kita waras, kita yang benar, yang mengasihi dan mengampuni, betul gak? Jadi kalau kita biasakan, gak bisa cuma di pelayanan, di rumah harus begitu. Saya ini membangun semua di keluarga saya. Nancy bisa ikut saya pelayanan, kenapa? Karena dia lihat contoh. Dulu saya lihat banyak orang tidak mau ikutin papa mamanya, jadi masuk di pelayanan, kenapa? Karena gak lihat contoh. Ya, kita harus banyak belajar praktek melayani dengan kasih. Oke, nah next. Kelemah lembutan itu kita tahu salah satu buah roh, betul nggak? Itu bukan lemah gemulai, bukan orang yang lemah, bukan orang yang dikit-dikit, aduh aku nggak bisa, atau yang lelet gitu, enggak. Tapi ini orang yang
Lemah lembut itu seperti Musa, nanti kita belajar. Kita akan belajar dari beberapa tokoh, begitupun Nancy akan jelaskan. Ya, oke. Jadi hati yang lembut ini apapun tadi dikatakan ulet, tahan uji, dan optimis. Selalu bilang begini, yes Tuhan, aku percaya aku tidak pernah ditinggal. Waktu saya ngalami hampir 12 tahun yang lalu, bayangin Bapak Ibu, lihat rumah habis, terbakar semuanya. Terus lihat anak terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siapa yang tahan? Saya cuma memilih percaya sama Tuhan. Yang paling saya buat saya hari itu berat. Waktu anak buah saya mengatakan gini, Mam, lebih baik peti ini langsung di-sealed supaya orang tidak melihat keadaan yang terbakar seperti itu. Itu seperti hati saya dipotong ikatan saya dengan anak saya. Dia mati tiba-tiba saya lagi pelayanan. Bayangin itu kayak kepotong banget. Tapi sisanya saya bisa sangat kuat. Kenapa? Karena waktu saya datang ke rumah duka, saya dipeluk sama Ibu Iin. Saya bilang, saya lihat semua teman saya di rumah duka. Ini gak mimpi. Karena di rumah duka itu, yang datang itu ya teman-teman saya, garis keras Islam, garis keras Buddha, garis keras Hindu. Itu teman-teman konsultan saya. Saya lihat mereka begini, waduh, kok ada di sini ya? Ini gak mimpi. Terus saya cuma bingung dan saya nyingkir ke sana. Saya nyembah dia, saya nangis. Tiba-tiba saya lihat penglihatan. Anak saya berjalan dengan Tuhan. Itu seperti father and son, seperti bapak dan anak. Dan tiba-tiba ada di tamannya Tuhan. Karena saya tahu itu taman Tuhan, karena saya berapa kali dibawa ke taman Tuhan. Dan saya lihat ada bunga-bunga kecil. Dan anak saya mau ngambil bunga itu, dia mau kasih ke saya dan kakaknya, karena kami sangat dekat bertiga. Tiba-tiba Tuhan geleng-geleng, dan dari tangannya keluar 2 hand bouquet. Tiba-tiba matanya Tuhan itu melihat mata saya. Dan dia katakan begini, mempelaiku, biarkan aku didik dia di sini. Saya tidak tahan Bapak Ibu, karena matanya sangat teduh penuh kasih. Dan itu jaminan Tuhan. Dan hari itu saya bilang, yes Tuhan. Dan sejak itu saya sangat kuat, saya tidak tahu tangguh. Saya bertanya aja sama Tuhan, kenapa itu terjadi dengan saya? Enggak keluar. Karena saya percaya. Roma 8 ayat 8 mengatakan, tidak ada yang suatu kebetulan, semua Tuhan turut bekerja. Dan saya melihat keajaibannya luar biasa. Ya, jadi kita harus tahu kita bukan lemah. Ya, nextnya adalah yang lawannya hati yang lembut adalah kita biarkan hati kita ini dingin dan beku. Kalau sakit hati kita bukan beresin, tapi buat beku, dingin. Ya udah nggak apa-apa. Udah aku nggak mau sakit hati, biarin aja. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Nanti semakin beku. Kalau dalam hadirat Tuhan kita nggak rasa apa-apa. Ini rugi dan bisa bahaya. Karena firman berkatakan di akhir zaman kasih akan menjadi dingin. Kita harus benar-benar mengatakan gini, gak ada yang bisa bikin aku beku, gak ada yang bisa bikin aku dingin. Aku tetap menyala di sini. Sampai kapanpun aku tetap menyala. Ya, oke. Lalu orang yang lembut ya, itu biasanya dia sensitif sama Tuhan. Dan dia sensitif dengan orang sekitarnya. Dia tahu kebutuhan orang sekitarnya karena dia lembut. Ya, oke. Nah, kita tahu lemah lembut itu bisa menguasai diri, tidak mudah marah. Kenapa bisa menguasai diri? Kenapa menguasai diri dia bisa? Karena kalau nanti lihat Galatia 5 ya, waktu buah-buah roh itu dari kelemah lembutan menjadi penguasaan diri. Bapak Ibu, nanti kita belajar bagaimana Musa ya awalnya tidak bisa menguasai diri.
Waktu dia keluar dari istana, dia lihat bangsa Mesir mau bunuh orang Israel, betul gak? Dan dia ikut bunuh, betul gak? Tapi setelah itu kita tahu bahwa bagaimana dia mengatakan bahwa Tuhan katakan orang yang sangat lembut ini adalah Musa. Tapi yang manfaatnya yang luar biasa ini Matius 5 ayat 5, kita sudah tahu itu. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi atau mewarisi bumi. Bayangin gak kalau kita memiliki bumi, semua ini milik kita nih. Hidupnya damai sejahtera gak? Hidupnya kaya gak? Hidupnya sebahas orang kita memiliki bumi kok. Kita tinggal bilang begini, aku nih penguasa, pemilik bumi. Pohon, ayo cepat segera berbuah. Ya kan? Uang harus datang ke saya karena saya memiliki bumi. Betul gak? Jadi kalau kita bayangin kita ini lemah lembut memiliki bumi, wah itu luar biasa. Aduh kalau kita masih miskin, ada yang salah. Makanya kita harus lemah lembut supaya kita dan juga kita akan jadi tough. Ya, oke, next. Tadi saya bilang Musa awalnya Musa membunuh orang Mesir yang memukul orang Ibrani. Akibatnya Musa harus melarikan diri, betul gak? Tapi dalam proses dia harus lewati gerutuan, sungut-sungut, pemberontakan Koram ya, itu semuanya pemberontakan Korah, Datan dan Abiram di Bilangan 16. Dan tiba-tiba dia diproses. Begitu dia diproses, Tuhan sendiri yang menyebut dia di Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut. Bayangin, bukan cuma lembut, sangat lembut. Ya, hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini loh. Kalau Tuhan sampai memuji, ini udah terbukti nih Musanya, betul gak? Dari orang yang penakut, ya, dari banyak kelemahannya, tapi dia menjadi orang yang sangat lembut. Oke, next. Nah, saya katakan bahwa kelemah lembutan Musa ya, itu membuat Musa bisa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, betul gak? Ya, dia bisa memimpin. Yang kedua, dengan lembut hatinya dia mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu keluar dari kenyamanan di istana dan pergi ikuti kehendak Tuhan, destiny Tuhan, betul gak? Dan yang selanjutnya, dia berani disuruh Tuhan menghadap Firaun yang tegar tengkuk juga ya, menghadapi Firaun yang mengerikan, betul gak? Berkali-kali, bayangin. Ini orang lemah lembut. Aku akan bawa kamu ke Firaun, tapi dia akan nolak kamu. Bayangin, kalau kita itu dapat pesan dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, dia tegar tengkuk, dia keras, tapi dia akan nolak kamu. Kita gini kadang-kadang, ya udah nggak usah pergi, ngapain juga, pergi juga begitu. Enggak, kalau Tuhan mau orang yang lembut ikutin, karena Tuhan pengen nyatakan kemuliaannya. Ya, seperti saya katakan gini Bapak Ibu, sepanjang 21 tahun tidak ada satu event, satu kejadian dalam hidup saya Tuhan gak ngomong. Saya dengar suara Tuhan. Tapi hari itu, ke 21 tahun, waktu dewasa-dewasanya, tidak ada tanda-tanda. Begitu anak saya telepon saya di Bekasi, dia di Jakarta, saya kaget. Begitu saya dengar gitu, dan saya melihat begini. Saya cuma tenang, Tuhan belum ngomong apa-apa. Sampai akhirnya Nancy ikut saya. Nancy telepon, Nancy bilang gini, turun, karena rumah kami di atas, kamar saya di atas, dia di bawah. Turun. Dia cuma begini. Itu detik kita akhir, Tuhan Yesus tolong. Dan itu baru Tuhan ngomong gini, anakmu pingsan, cepat pulang. Coba bayangin. Tapi hari itu saya punya keberanian untuk apa? Apapun yang saya lihat Tuhan. Saya tahu dia sutradara hidupku. Pasti dia menyertaiku. Pasti ada yang ajaib terjadi. Oke? Nah, keberanian yang lain adalah Esther. Next ya udah. Esther itu, jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Esther ini luar biasa. Pasti dia bergaul sama Tuhan.
Dia tiba-tiba punya ide, strateginya adalah ngundang Haman bersama raja. Coba bayangin, ngundang iblis loh, ngundang lawannya loh. Bukannya dia lagi nanti kalau dia ngomong macam-macam gimana ya? Kan enggak. Dia ngundang si lawan itu dan dia tetap lembut. Dia nggak bilang gini, raja, dia ini musuh saya. Enggak kan? Dia tetap tenang gitu. Itu namanya lemah lembut. Dia itu ngundang, ya udah ngundang. Yang pertama kali ngundang lagi, kedua kali, betul nggak? Bacalah kitab Esther, ya. Dan kita lihat Esther ini luar biasa. Next. Yang selanjutnya adalah waktu dia pertama kali menghadap raja, kan diterima atau mati, dibunuh, betul nggak? Karena kalau nggak diundang bisa dibunuh, betul ya? Begitu dia datang, raja udah bilang begini di Esther 5 ayat 3. Apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Tapi Esther ini nggak tergoda. Dia tahu, saya nggak mencari harta. Saya mencari sesuatu untuk menyelamatkan bangsaku. Itu tujuannya, misinya adalah menyelamatkan bangsanya. Jadi Esther itu juga melakukannya tepat waktu. Karena waktu Mordekai suruh Esther takut waktu pertama. Tapi kata Mordekai bilang gini, siapa tahu saat ini memang adanya engkau di sini. Kenapa kau tidak menghadap? Dia bilang yes. Suruh semua orang Yahudi puasa untuk saya, dan dia maju. Ya, jadi benar-benar ini Esther yang luar biasa. Esther itu tough, ya, tangguh, tapi lembut hati. Oke? Next. Yang selanjutnya adalah Abraham, Bapak Abraham. Kita tahu Bapak Abraham di Kejadian 12 ayat 1 disuruh Tuhan, tinggalkan negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4a mengatakan lalu Abraham pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Bayangin, orang yang lemah lembut berani percaya pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Betul nggak? Yang kedua kita tahu ketika Tuhan suruh mempersembahkan Ishak. Ini anak perjanjian yang sudah dikasih waktu dia umurnya udah sangat tua, betul nggak? Kok diambil lagi? Tapi dia percaya kalau Tuhan minta, Tuhan bisa balikin kok. Ini orang yang lembut. Yang selanjutnya adalah dia berani percaya. Bapak Ibu, mulai sekarang, yuk pegang hati lagi. Tuhan ajari aku untuk berani percaya, meletakkan penetapanmu di atas hidupku. Aku menjadi tangguh, tapi tetap lemah lembut dalam nama Yesus. Jadi jangan takut gini, aduh abis ini bisa-bisa saya lewatin ujian. Semua kita akan lewatin ujian. Saya berdoa tidak ada yang ngalamin rumahnya terbakar. Tapi kita gak pernah tahu, Hamas aja tiba-tiba datang ke Israel. Kalau nggak kita berdoa, ini bangsa ini mau jadi apa? Pemilu besok, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Yang tepat, yang Tuhan mau, itu yang harus dipilih. Nggak pakai perasaan-perasaan. Ya, oke. Saya singkat aja, ayatnya saya nggak terlalu baca. Saya mau bilangin, kalau ciri-ciri kita punya hati yang lembut, yang pertama, hati yang mudah disentuh oleh firman Tuhan. Jangan gini, setiap kali ada firman Tuhan itu bukan buat saya, itu buat suami saya. Nah, itu kacau. Itu nggak lemah lembut ya. Apalagi di sini yang datangnya suami istri ya. Suami bilang enak aja, gitu ya. Saya ini pertama jadi pendoanya Pak Yusak. Saya duduk di situ. Tiba-tiba ada pendoa lain datang ke saya gini, Iren, bertobat. Kata Tuhan, kamu keraskan hati. Kamu tidak mau jadi ketua yang lain. Kan ada seminar yang lain. Nggak mau jadi ketua. Bertobat sekarang. Terus saya bingung gini, kok saya bertobat ya? Saya tanya Tuhan gini, Tuhan, salahnya di mana? Aku kan taunya aku ini punya pelayanan baru dari Engkau. Sudah, jangan cepat-cepat menghakimi dan jangan cepat-cepat marah. Oke, saya nggak marah dong, saya tenang aja, doa terima kasih Tuhan. Tiba-tiba dia setengah jam nggak lihat saya nangis, dia datang lagi, Iren cepat bertobat. Akhirnya kita bisa mau marah nggak? Ini orang gimana sih gitu ya? Kembali lagi Roh Kudus gini, jangan marah. Terus saya bilang gini, oke Tuhan, dia tidak mengerti. Ya udah, terima kasih Tuhan. Banyak pendoa malah nggak bisa denger. Karena saya juga berdoa. Saya campur-campur semuanya ya. Saya mau katakan, ayo,
Kalau kita masih sensitif dengan firman, seperti ya saya bacain aja Kisah Rasul 2 ayat 37 mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Bukan gini, itu bukan bagianku. Enggak, tapi orang yang tersentuh dengan firman, itulah lemah lembut. Oke, next. Yang kedua adalah baik hati dan suka mengampuni. Efesus 4 ayat 32, ya bahasa yang dari NLT, instead be kind to each other. Ramah terhadap satu sama lain, tender hearted, jadi lemah lembut, forgiving one another, mengampuni satu sama lain, just as God through Christ has forgiven us. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kita tahu juga ayat yang mengatakan kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga tidak bisa mengampuni kita. Oke, next, yang ketiga, hati yang mudah tergerak dengan belas kasihan. Ya, Matius 14 ayat 14 mengatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu, saya belajar belas kasihan. Saya ini kan tadinya bangkir masuk Mahanaim ya. Hitungannya kan kuat nih, tang gitu ya. Ada sekali kami ini sudah waktu itu kan kita acaranya di Semarang Holy Stadium. Nah, hari itu sudah baru aja acara Holy Stadium. Sebulan setelah itu adalah acara di Mahanaim. Dan ada beberapa saudara-saudara kita ada di provinsi lain. Dan itu harus pulang. Dan itu perjalanan mahal banget. Hari itu saya ditelepon sama bendahara. Nggak ada uang nih, nggak ada uang. Saya telepon Ibu Iin. Saya bilang, ini bagaimana? Apakah mereka mesti balik lagi? Kan mereka sudah di Semarang kemarin. Beliau bilang begini, Iren, hutang kita banyak. Kita menahan kedatangan mereka pun nggak nutupin hutang kita. Ya juga sih, nggak nutupin, orang hutangnya berapa puluh miliar. Saya nggak bisa. Saya bilang gini, oke, saya ini sudah berketetapan begitu masuk Mahanaim. Sekali saya nawar sama pemimpin saya, 2 kali dia tetap mau, itulah Tuhan. Dan akhirnya saya bilang, siap. Begitu saya selesai taruh telepon, Tuhan bilang gini, itu keputusan berdasarkan belas kasihan. Ya, belas kasihan itu lebih tinggi dari kasih. Jadi kita harus tahu hati ini mudah tergerak. Ya, jangan dikit-dikit marah. Gak tahu diri. Jangan banyak sering ngomong ini. Ya, kita akan lihat, kita ini akan ngalamin. Saya jadi Elisa, mau lewatin ujian apapun, saya lihat hari ini ya, saya makin naik dan saya makin naik. Ya, oke, yang keempat saya tutup. Memiliki tutur kata yang dapat meredakan kegeraman. Ya, Amsal 15 ayat 1 mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bapak Ibu, siapa di sini Elisa kalau ketemu orang malah jadinya tadinya bernyala-nyala dengan Tuhan, ujungnya jadi kecewa dan marah karena mulut kita tidak bisa ditahan. Baru gini, Surya minta maaf. Biasakan mulut ini. Mau terhadap keluarga, terhadap orang-orang, terhadap pelayanan, terhadap anak buah kita. Kata-kata kita ini melembutkan. Itu meredakan kegeraman. Saya ini bergaul dengan tadi yang saya bilang garis keras macam-macam. Saya dulu punya anak buah. Saya kerjasama dengan konsultan lain. Tapi mereka semua kalau ada apa-apa minta doanya sama saya. Kenapa? Dia bilang kalau didoakan coach itu enak, pasti ada jawaban. Pulang kita jadi tenang. Jangan begini, gak mau didoain coach lagi, karena pulang jadi tambah gelisah. Ya, tutur kata kita ini harus bisa meredakan yang marah dan kegeram. Itu namanya lemah lembut. Belajar, ini kita butuhkan untuk kita menang dan melihat jatah kita jadi kenyataan. Kita melihat bahwa Tuhan menentukan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita ini penerobos penguasa.